Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakila, Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM 20203862202017. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai rasio keuangan, laporan keuangan pada Aldin Manufacturing Company. Adapun yang menjadi materi pertama yaitu pengertian rasio keuangan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu rasio keuangan. Rasio keuangan atau biasa disebut rasio finansial merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Kemudian tujuan rasio keuangan adalah menentukan kesehatan keuangan suatu perusahaan yang baik pada saat sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan adanya rasio keuangan, kondisi keuangan dari kinerja perusahaan untuk satu periode tertentu dapat diungkapkan serta diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut dalam bidang keuangan. Analisis rasio keuangan berperan sangat penting dalam melihat kondisi kesehatan perusahaan secara terperinci, khususnya pada kondisi keuangannya. Tidak hanya kondisi tersebut saja, tetapi juga mampu untuk meramal kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Itulah keunggulan bila memahami manajemen keuangan di dunia kerja. Selanjutnya adalah neraca Aldin Manufacturing Company. Kemudian laporan laba Aldin Manufacturing Company dalam ribuan. Kita bisa melihat dalam slide ini. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas adalah suatu pengukuran terhadap kemampuan aset perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendek, dengan tujuan adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo atau pada saat yang akan ditagih. Adapun rumusnya itu aktiva lancar per kewajiban jangka pendek sama dengan 2.241.000 US dollar per 823.000 US dollar sama dengan 2,72. Yang kedua adalah rasio cepat dengan rumus aktiva lancar persediaan per kewajiban jangka pendek sama dengan 2.241.000 kurang 1.329.000 per 823.000 US dollar sama dengan 1,1111. Yang kedua adalah rasio revelang atau utang keuangan. Dalam rasio utang keuangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, rasio utang terhadap ekuitas dengan rumus total utang per ekuitas pemegang saham sama dengan 1.454.000 US dollar per 1.796.000 US dollar sama dengan 0,81. Yang kedua adalah rasio utang terhadap total aktivitas dengan rumus total utang sama dengan total utang per total aktiva sama dengan 1.454.000 US dollar per 3.250.000 sama dengan 0,45. Selanjutnya rasio cakupan. Nah, rasio cakupan adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitasnya. Sekilas, nama rasio keuangan ini mungkin terdengar agak mirip dengan rasio likuiditas dan solvabilitas. Adapun rumus rasio cakupannya adalah laba sebelum bunga dan pajak per beban bunga sama dengan 400.000 US dollar per
$85.000 sama dengan 4,71. Berdasarkan rumus di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Yang keempat, rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas adalah salah satu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan investasi pada semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, fungsi akuntansi keuangan dapat berjalan dengan lancar. Pada dasarnya, dengan tujuan perhitungan rasio aktivitas adalah untuk melihat seberapa cepat perusahaan dapat mengelola aset dan aktivitas keuangannya menjadi pendapatan atau debit untuk menambah keuntungan dan kas. Adapun rasio aktivitas terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rasio perputaran piutang dengan rumus penjualan kredit tahunan bersih per piutang sama dengan $3.992.000 per $678.000 sama dengan 5,89. Yang kedua adalah rasio perputaran piutang dalam hari dengan rumus hari dalam setahun per perputaran piutang sama dengan 365 hari per 5,89 sama dengan 62 hari. Yang ketiga adalah rasio perputaran persediaan dengan rumus harga pokok penjualan per persediaan sama dengan $3.668.000 per $1.329.000 sama dengan 2,02. Yang keempat adalah rasio perputaran persediaan dalam hari dengan rumus jumlah hari dalam setahun per perputaran persediaan sama dengan 365 per 2,02 sama dengan 181 hari. Yang kelima adalah rasio perputaran total aktiva dengan rumus jumlah penjualan bersih per total aktiva sama dengan $3.992.000 per $3.250.000 sama dengan 1,23. Yang kelima adalah rasio probabilitas. Rasio probabilitas adalah perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan jasa atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Rasio probabilitas ini diperlukan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan. Adapun rumusnya dalam rasio probabilitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, probabilitas dalam kaitan dengan penjumlahan. Yang pertama ialah rasio margin laba kotor dengan rumusnya penjualan bersih harga pokok penjualan per penjualan bersih sama dengan $1.312.000 per $3.992.000 sama dengan 32,9%. Yang kedua adalah rasio margin laba bersih dengan rumus laba bersih setelah pajak per penjualan bersih sama dengan $201.000 per $3.992.000 sama dengan 5,04%. Bagian kedua ialah probabilitas dengan kaitannya dengan investasi terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama, tingkat pengembalian atas investasi atau biasa disebut return on investment ROI dengan rumus laba bersih setelah pajak per total aktiva sama dengan $201.000 per $3.250.000 sama dengan 6,18%. Yang kedua adalah tingkat pengembalian atas ekuitas atau return on equity ROE dengan rumus laba bersih setelah pajak per ekuitas pemegang saham sama dengan
$201.000 per $1.796.000 sama dengan 11,19%. Selanjutnya adalah rasio keuangan dari Aldin Manufacture Company untuk tahun Piksal 2020 sampai 2022. Kita dapat melihat rasio keuangan dari tahun 2020 sampai 2022. Baik, sekian dari pemaparan materi saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaks, setengah